Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa habibi qulubina Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati dimanapun Anda berada, malam ini kita akan membahas perjuangan Al-Husain. Karbala menyajikan kepada kita sebuah pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Karena Karbala memiliki dua simbol, kejahatan dan kebaikan yang berkontradiksi. Yang pertama, ada sosok Yazid bin Muawiyah. Dia adalah simbol dari kejahatan dan kefasikan. Dan yang kedua, ada sosok yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Husain. Al-Husain adalah simbol kebaikan dan kebijakan. Dari dua sosok ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa berguna untuk kehidupan kita. Pertama, ada seonggok manusia yang bernama Yazid bin Muawiyah. Ya, Yazid adalah anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana Yazid dikenal sebagai orang fasik, orang yang terang-terangan bermaksiat, hobi berzina. Dia yang menduduki kekhalifahan setelah ayahnya, yang mana Muawiyah menunjuk Yazid sebagai penerusnya untuk menjalankan kekhalifahan. Muawiyah menunjuk Yazid sebagai khalifah penerusnya adalah kesalahan yang fatal. Di sini, di Karbala lah Yazid menginginkan baiat dari Al-Husain. Namun Al-Husain tidak menjawab baiat tersebut sehingga Yazid murka. Sosok yang kedua, yaitu ada seorang yang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Husain, cucunda tercinta, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina. Husain bagian dariku dan aku bagian dari Husain. Siapa saja yang mencintainya berarti mencintaiku, dan siapa saja yang menyakitinya berarti menyakitiku. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Husain adalah orang yang mulia. Rasulullah SAW bukan hanya sekedar Al-Husain adalah cucunda tercinta, namun Al-Husain memang orang yang mulia di hadapan Rasulullah SAW. Mulia karena ketakwaannya, mulia karena kesabarannya, mulia karena semua kebaikan berada dalam diri Al-Husain. Maka dari itu, Al-Husain di sini sebagai simbol kebijakan dan kebaikan untuk dijadikan contoh kepada kita yang hidup di zaman sekarang. Al-Husain pergi atau keluar dari Madinah menuju Mekah, lalu dari Mekah menuju Karbala, keluar dari zona nyaman untuk apa? Untuk memperbaiki agama yang hakiki, agama Islam yang hakiki, yang telah dihancurkan oleh Yazid bin Muawiyah. Karena Yazid sebagai khalifah pada saat itu tidak mencerminkan bahwa dia seorang pemimpin sejati. Namun
Di sini Al-Husain keluar dari zona nyamannya dari Madinah, Mekah, terus ke Karbala hanya untuk memperbaiki agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dihancurkan oleh manusia laknat ini, yaitu Yazid. Dari sini kita bisa melihat keberanian beliau, keberanian Al-Husain patut kita jadikan contoh, karena tidak mudah untuk manusia manapun hidup pada zona nyamannya, namun dia keluar untuk mencari sesuatu atau untuk memperbaiki sesuatu yang telah dihancurkan. Bayangkan, Al-Husain mengetahui bahwa beliau hanya membawa 72 pengikut untuk pergi ke Karbala dan menghadapi 4.000 hingga 30.000 dari berbagai riwayat, yakni antara 4.000 sampai 30.000. Jadi melawan pasukan yang begitu banyak, ribuan, yang menghadapi hanya sebatas 72. Al-Husain mengetahui, tentunya Al-Husain mengetahui dengan perginya ke Karbala akan terbunuh. Karena apa? Yang dilawan beribu-ribu. Tapi Al-Husain demi menegakkan agama Islam, demi memperbaiki agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dihancurkan oleh Yazid, beliau berani menghadapi itu. Dan juga kita bisa mengambil kesabaran yang ada pada Al-Husain, kesabaran yang dimiliki oleh pasukan Al-Husain, sahabat-sahabat Al-Husain, keluarga Al-Husain. Beliau menjadikan sebuah situasi ini sebagai contoh untuk kita yang hidup pada zaman ini. Bagaimana beliau sabar tanpa makan, tanpa minum, lalu berperang, mengajak orang untuk kembali ke jalan yang benar, sabar menasihati orang. Lalu kita juga bisa melihat bahwa Al-Husain menjadi contoh ketakwaan yang hakiki. Nah, ketika Al-Husain pergi dari Madinah menuju Karbala, ini adalah sebuah peristiwa yang disebut sebagai revolusi Karbala. Pergerakan Al-Husain yang disebut sebagai revolusi Karbala ini menjadi contoh untuk pergerakan-pergerakan revolusi yang ada pada zaman setelah Al-Husain. Kita bisa melihat Mahatma Gandhi di India. Dia terinspirasi dari pergerakan revolusi Karbala. Dia menggerakkan rakyat India untuk melawan penjajahan, yang mana pada saat itu India dijajah oleh Inggris. Lalu kita bisa lihat bagaimana pergerakan revolusi Islam Iran yang digaungkan oleh Imam Khomeini pada saat itu. Tentunya ini adalah inspirasi dari pergerakan revolusi yang ada di Karbala. Maka kita mengetahui bahwa ada ungkapan bahwa kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala, itu ternyata benar adanya. Kita bisa melihat dari pergerakan-pergerakan itu bahwa mereka melaksanakan atau meniru pergerakan revolusi Karbala. Maka dari itu pantaslah ucapan atau ungkapan ini setiap hari Asyura dan setiap tempat itu Karbala. Tentu Al-Husain
ketika mengetahui pergi ke Karbala adalah sebuah kesyahidan, namun Al-Husain mengetahui bahwa syahidnya akan merubah kondisi yang telah hancur ini. Syahidnya menjadi gerakan yang menginspirasi dunia. Dan Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah engkau mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah. Di sini kita melihat Al-Husain yang terbunuh di jalan Allah untuk menegakkan agama Islam yang hakiki. Beliau hidup di sisi Allah, hidup di pikiran-pikiran orang yang menginginkan pergerakan revolusi, hidup di hati-hati orang yang mencintainya. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Husain adalah orang yang mulia di hadapan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di sini bisa mengambil hikmah atas kejadian yang ada di Karbala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pengikut setia Al-Husain, menjadi pecinta Al-Husain sampai